Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah dan tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah di semester 6, Sistem Informasi Geografis, di mana di dalamnya ada mata kuliah yaitu aplikasi ArcGIS. Di sini saya akan memberikan pengantar sistem informasi geografis. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Aziz dengan NIM 18044111732, kelas 6 atau semester 6, gabungan SIK 1 Sistem Informasi Geografis, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Mungkin ini sedikit tentang diri saya yang mungkin bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, yang pertama adalah dalam mata kuliah ini ArcGIS ada sebuah tujuan instruksional, di mana yang pertama atau tujuan pembelajarannya yang pertama itu memahami informasi geografis. Apa yaitu informasi geografis, apa yang ada di dalamnya, dan lain-lain. Yang kedua adalah penggolongan jenis dan macam informasi geografis. Jadi pada informasi geografis memiliki jenis dan macam penggolongan masing-masing. Selanjutnya pada tujuan instruksional ketiga yaitu informasi geografi fisik dan geografi manusia. Dalam informasi geografis juga ada yang namanya geografi fisik dan geografi manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, geografi fisik adalah geografi yang mempelajari bentuk-bentuk apa yang telah terjadi di permukaan bumi. Dan geografi manusia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tatanan hidup kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Selanjutnya, oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, informasi geografis. Informasi merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti yang bagi penerima, yaitu keterangan dan pengetahuan. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, dan instruksi. Jadi, bisa kita simpulkan segala hal atau data yang diterima oleh indera kita adalah sebuah data. Entah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan adalah sebuah data. Selanjutnya, geografi. Geografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi, dan penghuninya atau manusia. Geografi adalah disiplin yang mencakup semua yang mencari pemahaman tentang bumi dan kompleksitas manusia dan alaminya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, tatanan bumi, apa yang terjadi di bumi, dan seluruh ilmu yang mencakup tentang kehidupan manusia. Next, jadi bisa kita simpulkan informasi geografis adalah informasi yang menyangkut seluruh proses yang terjadi di permukaan bumi, juga menyajikan kondisi permukaan bumi yang telah diolah seseorang atau perilaku kehidupan masyarakat di suatu daerah. Atau kata lain, informasi geografis adalah informasi yang diperoleh dari masyarakat atau dari alam yang telah diolah oleh seseorang dan menjadi sebuah data. Oke, selanjutnya pada penggolongan jenis dan macam informasi geografi. Jadi dalam informasi geografi juga terdapat berbagai penggolongan macam dan jenis, di mana dalam perkali ini terdapat dua penggolongan, yaitu data spasial dan data atribut. Seperti yang teman-teman lihat, data spasial secara singkat, data spasial merupakan data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis atau tempat-tempat di muka bumi. Data ini umumnya merupakan peta yang menginterpretasikan dan memproyeksi seluruh fenomena di objek di bumi, baik fenomena alami maupun buatan manusia.
Jadi misalnya teman-teman pergi ke suatu tempat lalu pulang dan menceritakan tempat atau lokasi yang teman-teman tempati, itu sudah termasuk data spasial. Misalnya teman-teman dari rekreasi di sungai A lalu menceritakannya ke teman yang lain, itu sudah termasuk pada data spasial, contoh data spasial. Oke, next. Data spasial terbagi atas dua jenis lagi, yaitu data vektor, di mana data vektor merupakan data yang menempatkan dan menyimpan data dengan menggunakan titik atau dot. Tak jarang juga data itu ditampilkan dalam bentuk garis, polyline, atau polygon. Dalam pembuatannya, modelnya representasi data spasial didefinisikan oleh sistem koordinat dua dimensi berupa X dan Y. Jadi merupakan data vektor adalah data yang mempunyai titik koordinat di mana titik vektor X dan Y bisa juga berupa garis atau polyline. Yang kedua, data raster. Data raster merupakan data yang menampilkan atau menempatkan dan menyimpan data dalam bentuk file, sehingga membentuk petak-petak seperti jika dilihat dari jarak jauh. Lebih mudahnya, bisa kita cek menggunakan daerah tertentu. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, merah, atau lain-lain. Itulah yang disebut dengan data raster. Selanjutnya, nah, pada slide ini saya sajikan contoh data spasial, di mana data vektor dan data raster. Teman-teman bisa lihat di foto pertama adalah denah lokasi yang sangat sederhana. Ini adalah salah satu data vektor yang mempunyai titik koordinat. Pada data vektor contoh kedua, bisa teman-teman lihat seperti ini. Warnanya demikian, tidak terlalu mencolok dan tidak membentuk kotak-kotak. Berbeda dengan data raster. Data raster memiliki kesan dalam bentuk kotak-kotak. Kotak-kotak dan bentuknya menyerupai vektor, tapi disajikan dalam bentuk kotak-kotak. Seperti yang teman-teman lihat, ada tipe point, tipe line, dan tipe area. Selanjutnya yaitu data atribut. Data atribut merupakan data yang memberi deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di muka bumi atau penjelasan setiap objek yang ada di permukaan bumi. Data ini merepresentasikannya dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Seperti namanya, data atribut adalah data yang di dalamnya berisi atribut. Misalnya, gambar pertama memiliki atribut atau penjelasan di sampingnya, misalnya dimulai dari size, value, tekstur, color, orientation, dan shape. Begitu juga di gambar kedua, mempunyai data atribut. Dilengkapi dengan atributnya, misalnya Bali browser mempunyai atribut kabupaten, pen, laki-laki, penduduk perempuan, dan total penduduk. Begitu juga di gambar ketiga. Lanjut. Selanjutnya yaitu informasi geografi fisik. Informasi geografi fisik mempelajari bentang lahan atau landscape, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interpendensi bentuk lahan. Lanjut, bisa dispesifikasikan lagi, geografi fisik mempelajari tentang lahan, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interpendensi bentuk lahan. Di dalamnya terdapat 6 unsur, yaitu meteorologi dan klimatologi, yang kedua oceanografi, yang ketiga hidrologi dan hidrografi, geologi, geomorfologi, ilmu tanah dan geografi tanah, biologi dan biogeografi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci setiap jenis-jenis geografi fisik. Lanjut, pada yang pertama, meteorologi.
Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari proses fisis dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim, mengapa berbeda, keterkaitannya dengan aktivitas manusia. Setelah kita baca, meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Pada gambar pertama adalah contoh ilmu yang mempelajari tentang cuaca atau lapisan-lapisan atmosfer, di mana pada lapisan atmosfer hanya terdapat di bumi, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Itu adalah lapisan-lapisan yang terdapat bumi, di mana klimatologi mempelajari tentang sifat iklim, mengapa berbeda, keterkaitannya dengan aktivitas manusia. Seperti pada gambar kedua, ada yang iklimnya hujan, panas, kering, dan cerah. Begitu juga pada gambar ketiga. Selanjutnya, unsur kedua yaitu oceanografi. Oceanografi adalah ilmu pengetahuan dan studi eksplorasi mengenai lautan serta semua aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek-aspek tersebut seperti sedimentasi, batuan yang berbentuk dasar dan laut, interaksi antara laut atmosfer, pergerakan air laut, serta tenaga yang menyebabkan adanya gerakan tersebut. Teman-teman bisa lihat contoh ilmu yang mempelajari tentang oceanografi. Gambar satu adalah seorang yang meletakkan alat untuk kepentingan oceanografi, studi oceanografi di kapal, dan pemandangan bawah laut pada penerapan ilmu oceanografi, seperti juga pada gambar keempat. Selanjutnya yaitu hidrologi. Hidrologi mempelajari gerakan dan distribusi air di bumi. Adapun hidrografi adalah suatu cabang informasi geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Hidrologi mempelajari gerakan dan distribusi air bumi. Ilmu hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang arus bumi, arus perputaran air di bumi, mulai dari penguapan, pengendapan, sedimentasi, dan penguapan kembali ke awan, lalu diteruskan kembali dalam bentuk hujan. Sedangkan hidrografi adalah cabang di mana penelitian dan dalamnya mempelajari tentang pemetaan air di permukaan bumi. Seperti gambar kedua dan ketiga adalah bentuk dari hasil pemetaan air di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu geologi. Geologi menjelaskan bagaimana bentuk bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun geomorfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah terbentuknya. Seperti pada gambar adalah contoh bagaimana bumi terbentuk, lapisan-lapisan bumi, dan bentuk geomorfologi, yaitu bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Bentuk geomorfologi seperti pada gambar ketiga, bumi yang digerakkan oleh berbagai macam tenaga. Selanjutnya yaitu ilmu tanah. Ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah, seperti sifat genesis, penyebaran, dan penerapannya. Seperti pada contoh yang saya masukkan, ini adalah lapisan-lapisan tanah dari waktu ke waktu, mulai dari zaman purbakala hingga zaman seperti sekarang. Gambar yang lain menampakkan lapisan-lapisan tanah, mulai dari tanah paling bawah, di tengah, lalu tanah paling atas. Gambar ketiga bisa kita lihat adalah jenis-jenis tanah yang berada di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu biologi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi, dan menentukan pola penyebaran jarak. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, proses terjadinya tumbuhan, fotosintesis, dan proses pembuahan, dan lain-lain. Sedangkan geomorfologi adalah
adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran makhluk hidup yang mempengaruhi, membatasi, ataupun menentukan pola penyebaran jarak, seperti gambar ketiga. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang yang mempelajari manusia dalam ruang, termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Di dalam geografi manusia tersendiri, ada ilmu yang mempelajari tentang ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Yang kedua, ilmu politik dan geografi politik. Yang ketiga adalah demografi dan geografi penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga unsur tersebut. Yang pertama, ilmu ekonomi dan geografi, politik dan geografi politik, demokrasi dan geografi penduduk. Geografi ekonomi yang pertama, geografi ekonomi membahas bagaimana usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan uang, barang dagangan, pola lokasi, dan persebaran dari suatu kegiatan industri. Seperti mana yang kita ketahui adalah ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, gejala-gejalanya, dan hubungan timbal balik dari usaha tersebut, di mana manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan sekunder dan primer dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya yaitu geografi politik. Geografi politik adalah ilmu yang mempelajari tentang unit-unit politik, wilayah, serta ibu kota suatu region dan dengan unsur-unsur kekuatan nasional dan politik internasional. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan-tujuan yang telah dipilih suatu negara untuk menggapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Seperti dalam gambar terdapat beberapa orang, ilustrasinya sedang mengadakan perundingan entah musyawarah demi kemajuan politik tersendiri. Selanjutnya yaitu geografi penduduk. Geografi penduduk adalah cabang disiplin ilmu yang mengemukakan variasi-variasi kualitas ruang dalam geografi dan demokrasi dari penduduk. Demografi dan geografi penduduk, di mana demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan dinamika perubahan-perubahan penduduk. Selain itu, geografi penduduk mempelajari tentang konsekuensi sosial dan ilmu ekonomi yang berasal dari rangkaian interaksi dengan suatu rangkaian khusus dari kondisi-kondisi yang terdapat di dalamnya diberikan oleh unit atau suatu daerah. Oke, kesempatan kali ini itu yang bisa saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman. Segala kesalahan pastinya dari saya. Mohon maaf atas kesalahan entah disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita tetap sehat dalam kondisi seperti ini dan bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.